wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Ibu Ayu Citra Satyani Tias, SH, MH, MKN, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah penyelesaian sengketa di luar pengadilan kelas B. Di sini kami akan melakukan mediasi kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Sebelumnya, saya akan membacakan secara singkat kasus yang akan kami bawakan. Lesti Kejora mengungkap mengalami KDRT dari Rizky Bilar sebanyak 2 kali dalam semalam. Pertama, Rizky Bilar melakukan kekerasan pada Lesti pada pukul 1.51 WIB di pagi harinya dan kembali mengalami KDRT dari Rizky Bilar di pagi harinya. Lesti Kejora dibanting di kamar mandi setelah sebelumnya dicekik. Lesti menyampaikan bahwa Rizky Bilar murka pada saat itu ketika Lesti minta untuk dipulangkan ke orang tuanya. Lesti meminta Rizky Bilar memulangkan ke orang tuanya setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Akibat KDRT tersebut, Lesti Kejora mengalami sejumlah luka akibat tindakan suaminya tersebut. Namun Rizky Bilar membantah terhadap tuduhan yang istrinya katakan. Kuasa hukum Rizky Bilar menyebut itu berlebihan. Baik, sebelum mediasi kami mulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Dwi Katrinada dengan akhiran NIM 1005 sebagai mediator. Saya Stefani Marita Ayu dengan akhiran NIM 1168 sebagai Lesti. Saya Daniel Satya Ramadita dengan akhiran NIM 1341 sebagai pendamping Lesti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham sebagai Rizky Bilar. Saya Raka Fadil Putra dengan akhiran NIM 1308 sebagai pendamping Rizky Bilar. Silakan Bapak Ibu masuk ke ruangan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Sebelum mediasi saya mulai, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki wewenang memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar belakang mediasi. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam pertemuan ini. Saya senang sekali karena kedua belah pihak memilih jalur musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak dan Ibu hadapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Katrinada, SHC MED. Saya di sini bertugas untuk memfasilitasi mediasi yang akan berlangsung pada hari ini. Saya meminta agar kita berdiskusi dengan tenang dan penuh pengertian. Sebelum mediasi kita mulai, izinkan saya menjelaskan beberapa peraturan dasar mediasi yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama, semua pihak harus berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, semua informasi bersifat rahasia. Yang keempat, kesepakatan harus berdasarkan kesukarelaan. Yang kelima, semua pihak berhak mengajukan usulan. Yang keenam, waktu berbicara akan dibagi secara adil. Mari kita sepakati bahwa pertemuan ini adalah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah ataupun yang menang di sini. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Baik, langsung saja kita mulai mediasi pada hari ini. Wah, Ibu Stefani terlihat sangat cantik dan segar sekali ya Bu pada hari ini. Bapak Izul juga tidak kalah tampan dan mempesona pada hari ini ya Bapak.
Langsung saja sebelum mediasi saya mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana perjalanan Bapak pada hari ini? Apakah lancar, Pak? Alhamdulillah lancar. Ibu lancar, bagaimana terjebak macet, Bu? Iya tadi di depan, tapi alhamdulillah udah sampai sini. Wah, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu. Sebelum mediasi saya lanjutkan, saya ingin mengajukan beberapa hal pertanyaan. Yang pertama, dari Bapak Izul dan Ibu Stefani, apakah ada yang membawa senjata tajam? Tidak. Baik. Pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya, apakah dari Bapak Izul dan Ibu Stefani membutuhkan waktu untuk beristirahat pada mediasi hari ini? Mohon maaf Bu, apakah saya boleh merokok di sini? Baik, Ibu Stefani, apakah setuju apabila Bapak Izul merokok pada proses mediasi berlangsung? Saya tidak setuju Bu. Kalau Bapak Izul ingin merokok, di waktu istirahat saja Bu. Bagaimana Bapak Izul? Apakah Bapak setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Stefani? Ya, saya setuju. Tetapi saya meminta waktu istirahat di minimal 30 menit. Bagaimana Ibu Stefani? Apakah setuju dengan waktu istirahat yang Bapak Izul ajukan? Tidak setuju Bu, karena waktu itu terlalu lama. Saya meminta hanya untuk 10 menit saja. Baik, bagaimana jika kita ambil tengahnya saja, yaitu 15 menit? Apakah Bapak Izul dan Ibu Stefani setuju? Setuju. Baik, Bapak Izul dan Ibu Stefani, kita langsung saja melanjutkan proses mediasi. Mungkin dimulai dari Ibu Stefani menyampaikan apa yang Ibu rasakan sampai kita duduk di ruangan ini pada hari ini, Bu. Jadi gini Bu, awalnya hubungan saya dengan Pak Izul ini baik-baik saja. Tetapi beberapa bulan terakhir sikap Bapak Izul kepada saya itu berubah. Lalu saya ceritakan kepada teman saya ini bahwa sikap Bapak Izul itu telah berubah. Dan saya sepakat dengan teman saya akan menyelidiki Bapak Izul di tempat kerjanya itu Bu. Dan saya mendapatkan informasi bahwa suami saya sedang makan siang bersama wanita lain. Loh. Itu tidak seperti yang Tenang dia Bapak, katakan. tenang. Nanti Bapak akan memiliki waktu sendiri untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Silakan Ibu Stefani untuk melanjutkan pernyataannya. Sabar ya, saya masih menjelaskan. Jadi sebenarnya hal tersebut tidak begitu saya gubris Bu, karena saya merasa itu adalah hal yang normal. Saya pikir bisa saja wanita tersebut hanya seorang partner kerja dari suami saya. Tetapi tidak lama dari itu saya mendapatkan kiriman dan foto dari saya bahwa Bapak Izul memasuki bar bersama wanita tersebut Ibu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Satya, apakah yang dikatakan oleh Ibu Stefani ini benar Pak? Betul Bu. Jadi apa yang dikatakan Stefani tersebut, yang pertama itu saya pernah melihat Bapak Izul makan siang di rumah makan dekat apartemen saya. Dan yang kedua, ketika saya hendak masuk ke bar bersama teman-teman saya melihat Bapak Izul juga memasuki bar tersebut bersama wanita yang saya lihat pada siang hari itu. Dan untuk fotonya pun sudah ada. Ini fotonya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang Bapak berikan. Selanjutnya Pak Izul, silahkan memberikan penjelasan apa yang telah terjadi Pak. Loh, kok gitu Kamu? Untuk masalah yang makan siang itu emang hanya Sabar berdua. Bapak, mungkin bisa menggunakan nada yang biasa saja. Untuk yang makan siang itu emang berdua, akan tetapi itu emang hanya sekedar makan siang saja, tidak lebih. Untuk masalah yang kedua itu di parkiran saya ketemu dengan wanita tersebut pas saya mau memasuki bar dengan teman-teman saya untuk membahas proyek yang sedang kami Mas lakukan. Proyek kok di bar? Sabar Ibu, saat ini adalah waktunya Bapak Izul untuk menjelaskan. Nanti Ibu akan saya berikan waktu lagi untuk memberikan penjelasan ataupun pertanyaan Ibu. Silakan Pak Izul melanjutkan. Terkait mengapa saya membahas proyek di bar itu karena permintaan dari klien saya yang sedang kami tangani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, mungkin di sini terjadi kesalahpahaman antara Bapak Izul dan juga Ibu Stefani. Maka dari itu di sini kita berusaha untuk mengambil jalan tengah yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu saya harap Bapak dan Ibu tetap mentaati peraturan yang telah saya bacakan di awal mediasi tadi. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Stefani untuk melanjutkan keterangan atau penjelasan tambahan yang ingin Ibu sampaikan. Baik, terima kasih Ibu.
Setelah saya mendapatkan informasi tersebut dari Satya, saya menegurnya dan mengakibatkan cekcok pada hari itu. Karena kami sudah cekcok sangat lama, saya ingin dipulangkan ke rumah orang tua saya. Tetapi hal tersebut membuat Bapak Izul menjadi marah dan melakukan KDRT kepada saya. Saya didorong dan dipukul di kamar mandi, Bu. Enggak begitu. Sabar Pak, sabar. Biarkan Ibu Stefani menjelaskan terlebih dahulu. Silakan lanjut Ibu Stefani. Setelah KDRT tersebut, yang dilakukan oleh suami saya kembali mendapatkan KDRT lagi, Bu, pada pagi hari. Hingga akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan saya memutuskan untuk melaporkan suami saya, Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Izul mungkin ada tanggapan atau penjelasan tambahan yang ingin disampaikan Pak, silakan. Dari saya mungkin akan saya serahkan ke teman saya untuk penjelasan tadi. Baik, silakan Pak Raka untuk memberikan keterangan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Stefani dan Bapak Izul tadi. Baik Ibu, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Stefani tadi tidak sepenuhnya benar dan dilebih-lebihkan. Menurut saya, Ibu Stefani ini hanya cemburu berlebihan dan tergesa-gesa untuk minta dipulangkan kepada orang tuanya. Menurut saya, wajar saja jika Bapak Izul merasa emosi terhadap hal tersebut. Gak bisa begitu dong Pak. Nah, itu dilebih-lebihkan seperti itu Pak. Sabar Bapak, silakan duduk, semuanya tenang. Nanti akan ada waktu sendiri untuk menjelaskan ya. Silakan Bapak Raka untuk melanjutkan. Cukup Bu, itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih Pak. Apakah Bapak Izul ada tambahan? Lah, kok jadi gini sih? Saya merasa terpojokkan di sini. Sabar ya Pak G. Sabar, harap tenang semuanya. Sepertinya kita memerlukan waktu istirahat untuk mengembalikan situasi agar tetap kondusif. Baik, saya berikan waktu 15 menit untuk Bapak Izul, Ibu Stefani, Pak Raka, ataupun Pak Satya untuk beristirahat sesuai waktu yang telah kita sepakati di awal mediasi tadi. Silahkan. Untuk Bapak dan Ibu bisa menempati tempat mediasi seperti semula karena waktu istirahat telah berakhir. Silahkan Bapak dan Ibu. Baik, apakah Bapak dan Ibu sudah merasa tenang setelah beristirahat selama 15 menit? Sudah. Setelah apa yang dijelaskan, saya menyimpulkan terkait masalah tersebut, yaitu yang pertama, Ibu Stefani salah paham terhadap Bapak Izul karena Bapak Izul dianggap telah berselingkuh dengan wanita lain di belakang Ibu Stefani. Yang kedua, Bapak Izul telah melakukan KDRT kepada Ibu Stefani hingga menyebabkan Ibu Stefani dirawat di rumah sakit. Apakah benar Bapak Izul dan Ibu Stefani? Benar. Baik, di sini kita harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu bercerai, maka anak Bapak dan Ibu akan kurang mendapatkan kasih sayang atau mungkin bisa saja merasa iri dengan teman-temannya. Bahkan bisa saja mendapatkan bully dari teman-teman anak Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ketika Bapak dan Ibu bercerai, bisa saja Bapak Izul akan sulit mendapatkan pekerjaan karena citra yang buruk yang telah Bapak berikan. Maka dari itu, kita di sini mencari solusi untuk dapat menyelesaikan masalah ini agar kemungkinan yang buruk tidak terjadi. Untuk Ibu Stefani, apakah Ibu memiliki keinginan terkait masalah ini ke depannya? Di sini saya merasa dirugikan, Bu. Bahkan saya merasa trauma setelah mendapatkan KDRT tersebut. Tapi jika saya memutuskan untuk bercerai, saya takut anak saya yang merasakan dampak dari perceraian kami. Baik, selanjutnya untuk Bapak Izul sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terkait keputusan yang Ibu Stefani sampaikan? Ya, sebenarnya saya merasa keberatan jika saya dan istri saya ini berpisah. Karena apa yang telah istri saya sampaikan itu hanya merupakan kesalahpahaman. Berarti Bapak Izul di sini tidak ingin berpisah. Selanjutnya, apa yang bisa Bapak berikan untuk meyakinkan Ibu Stefani agar kejadian serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari, Pak? Mungkin untuk keputusan ini saya sudah merundingkan bersama teman saya
yaitu Raka, maka dari itu Raka yang akan menyampaikan. Silakan Bapak Raka. Bagaimana jika Bapak Izul membuat perjanjian di atas materai untuk tidak mengulangi perbuatan Pak DRT tersebut dan Ibu Stefani akan mendapatkan perlindungan hukum? Baik Bapak, bagaimana Bapak Izul, apakah bersedia dengan apa yang disampaikan Pak Raka? Ya, saya bersedia. Saya meminta maaf kepada istri saya dan karena telah melakukan KDRT dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana Ibu Stefani, apakah Ibu setuju dengan perjanjian yang telah disampaikan oleh Pak Izul? Baik, saya akan memberi kesempatan untuk Bapak Izul akan berubah dan tidak mengulangi kekerasan yang dilakukan. Saya juga mempertimbangkan masa depan keluarga kami, terutama anak kami. Saya juga berharap dengan kesempatan yang saya berikan akan memberikan dampak yang baik kepada keluarga kami dan menunjukkan perubahan yang nyata. Baik, terima kasih atas kesepakatan yang Bapak dan Ibu telah sepakati. Mungkin Bapak Izul ada yang ingin disampaikan kembali, Pak, silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada istri saya karena telah memberikan saya kesempatan. Saya menyesali tindakan saya dan berjanji akan memperbaiki diri. Saya tidak ingin kehilangan keluarga saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Berarti di sini kami mendapatkan kesepakatan bahwa Bapak Izul dan Ibu Stefani akan memperbaiki hubungan dan kembali menjadi rumah tangga yang harmoni. Dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Bapak Izul diharuskan untuk membuat perjanjian tertulis di atas materai. Maka dari itu, mediasi kita hari ini bisa saya cukupkan. Saya harap ini akan menjadi langkah awal penyelesaian yang baik bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih karena Bapak Izul dan Ibu Stefani serta pendamping-pendampingnya telah mengikuti proses mediasi dengan baik dan kondusif. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu dan Bapak meninggalkan ruangan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.